like, di subscribe, karena tanpa kalian channel ini tidak akan pernah berkembang. Kalau kalian kembangkan channel ini, maka mudah-mudahan banyak saudara kita yang akan tertolong dari hal-hal kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kini si Raja Edukasi versi pribadi ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin tidak berarti bagi teman-teman semua. Tapi saya hanya kemarin menonton video teman-teman, yaitu percakapan antara, sebenarnya ini sebenarnya orang ini Habib, tapi dia tidak mau dipanggil Habib, makanya dipanggil Babe Aldo. Padahal dia sebenarnya Habib. Jadi jangan sampai ada saudara-saudara yang salah mengira bahwa mau melecehkan cucu Nabi kami itu. Istilahnya saya cuma mengingatkan, kalau kalian memang cinta cucu Nabi kalian, dia adalah cucu Nabi Islam, umat Islam. Yaitu, saya tidak tahu nama aslinya teman-teman. Yang jelas dia sering dipanggil Babe Aldo, padahal dia adalah Habib. Yang bagaimana bercerita kemarin dengan Ustaz yang berjudul channelnya itu Benteng Akidah. Banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari situ teman-teman, dan banyak pelajaran yang bisa kita petik, mengambil hikmah dari percakapan mereka berdua antara Ustaz dan Habib. Maka itulah saya akan mengupas sedikit dan saya akan menguraikan semampu saya ilmu apa yang kita dapatkan dan apa yang saya dapatkan kemarin dari pembicaraan dua ulama atau dua Habib dengan Ustaz itu yang berbicara teman-teman. Tidak usah saya masuki judul kontennya atau judul percakapannya. Tidak usah saya masuk dalam situ teman-teman, karena saya menangkap kemarin katanya kita tidak boleh menghina, mencaci, menjelek-jelekan jika ingin dikatakan benar. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain jika kita mau dibilang benar. Itulah kata Habib Aldo, katanya yang kemarin saya dengar itu. Namun banyak ilmu dalam percakapan mereka berdua yang bisa kita petik dan mengambil hikmahnya teman-teman. Salah satunya yang masih saya ingat adalah persatuan umat Islam. Kenapa saya ambil hikmah? Kenapa saya ambil itu teman-teman? Kenapa masih tersimpan dalam hati itu teman-teman? Karena memang miris melihat umat Islam di ini, apalagi terutama tidak usah jauh-jauh kita dari luar cukup di Indonesia ini aja sudah. Kita sangat miris dan prihatin terhadap umat Islam yang katanya mau berdikari, tidak mau bersatu. Masing-masing katanya mau benar-benar sendiri, masing-masing mau menang sendiri, masing-masing mau mengembangkan perkumpulannya sendiri. Mereka tidak bersatu
umat Islam tidak bersatu. Akhirnya apa? Banyak saudara-saudara kita yang terjerumus. Banyak saudara-saudara kita yang salah jalan karena kesalahan kita semua katanya. Kesalahan bagi umat-umat yang lurus, kesalahan bagi umat Islam yang lurus, yang sangat lalai dan teledor, kurangnya kekompakan sampai umat Islam terpecah belah. Itulah yang saya tangkap dari pembahasan mereka yang sangat dalam, teman-teman. Dan itu masuk logika, karena mata melihat zaman now umat Islam lagi bercerai-berai. Contohnya saja begini, teman-teman. Kalau ada yang dia dipermasalahkan antara salah satunya, masing-masing menanggung risiko masing-masing. Tidak ada saling tolong menolong, tidak ada persatuan. Banyak sudah korban dari ulama, ustaz, kiai, sekaligus Habib, cucu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya berdikari. Dan ada pun orang yang menolong atau membantu hanyalah segelintir orang yang dari 85% umat Islam warga Indonesia. Nah, itu masuk akal, teman-teman. Kita lihat ulama. Dulu Syekh Ali Jaber pernah ditikam. Banyak ulama atau ustaz yang dibunuh di masjid. Habib Bahar ditangkap, dipenjara. Habib Rizik. Semua cari selamat sendiri, teman-teman. Tidak ada yang membantu, hanya segelintir orang yang membantunya, teman-teman. Jadi makanya katanya Babe Aldo kemarin itu kesalahan kami umat Islam yang tidak bersatu, sedangkan lawan atau musuh umat Islam sangatlah kompak bersatu untuk melawan, walaupun dia adalah hanya segelintir orang, tapi persatuan mereka sangatlah bagus. Dan itu sangat masuk akal, teman-teman. Itu sangat masuk akal, karena kejadian sudah terang benerang di depan mata, diperlihatkan sampai cucu Nabi umat Islam dijadikan contoh sebagai korban, tapi mereka semua diam. Kalau seumpamanya ada yang suka, ada yang benci, itu dua hal yang lumrah yang Tuhan ciptakan, teman-teman. Tapi yang paling sadis katanya, yang paling mengerikan, kita sama-sama umat Islam pengen saling menjatuhkan. Itulah hikmah dari percakapan mereka yang saya dapatkan kemarin, teman-teman. Saya nonton videonya sampai Ustaz atau sampai Habib Aldo menangis. Dia merasa bersalah kepada Rasulullah karena banyaknya umatnya yang salah jalan. Itulah pandangan Habib Aldo dari pembicaraan dengan Ustaz Benteng Akidah kemarin saya dengar, teman-teman. Perlu memang kita renungkan, teman-teman, karena persatuan dan kekompakan umat Islam tidak ada sama sekali. Mereka semua berdikari, mau berdiri sendiri. Maka banyak saudara-saudara kita yang bingung mau ikut di mana, sedangkan mereka bingung karena sama-sama mau merasa benar sendiri.
Itu memang sadis teman-teman. Itu sangat memprihatinkan bagi umat Islam. Makanya dari pembenci-pembenci umat Islam tidaklah pernah takut, tidaklah pernah mau jerah, karena ditahu umat Islam masing-masing pengen cari selamat sendiri. Contoh, banyak contohnya teman-teman. Cucu nabinya saja diperlakukan seperti itu, mereka cuma diam, malah ada yang membantu. Seperti jaksa itu kemarin kan, tidak mungkin tidak ada umat Islam di situ, malah mereka membantu memenjarakan cucu nabinya sendiri. Itu sangat sadis dan menyedihkan. Mengaku umat Islam, tapi dia tidak tahu ilmunya sebenarnya. Baiklah teman-teman, makanya saya himbau buat teman-teman semua, marilah kita bersatu umat Islam, menjaga agama Allah walaupun tanpa kekerasan, tanpa peperangan. Sebenarnya biar kita tidak berperang, biar kita tidak bermusuhan, marilah kita menjaga agama Tuhan, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak diobok-obok seperti begini. Iya, itulah himbauan saya buat saudara-saudara kita semua. Marilah kita bersatu seperti zaman dulu. Cukuplah di Indonesia ini saja kita bersatu teman-teman. Karena apa? Indonesia sebenarnya mayoritas Islam, Islam terbesar dunia. Kalau percakapan kemarin Deddy Corbuzier dengan ada seorang Kristen kalau tidak salah, itu sebenarnya masuk akal teman-teman. Dan saya berpikir begini, sama dengan kita umat Islam, kalau saudara-saudara kita yang istilahnya pikirannya jelek, ingin bermusuhan antara seagama, itu sebenarnya saya hanyalah oknum teman-teman. Karena kita selama ini berdampingan dengan agama lain, kita tidak pernah beribut tidak pernah ribut, kecuali ada yang menunggangi. Itu bisa ditelusuri sejarahnya teman-teman. Antara agama Islam dan agama Kristen, antara agama ini dengan agama ini, kita tidak pernah saling bermusuhan. Seperti yang dijelaskan teman Deddy Corbuzier waktu podcast. Padahal dia seorang Kristen teman-teman. Dia tidak pernah membenci agama lain. Hanyalah oknum memang sebenarnya. Begitu juga umat Islam. Hanyalah oknum yang belajar atau tidak mengerti aturan-aturan Islam sebenarnya. Mungkin karena kurangnya belajar, atau karena hasutan, atau karena ada sesuatu yang mendesak. Padahal kalau Islam yang sebenarnya menurut undang-undangnya yang pernah saya pelajari, kita tidak boleh saling menghina, mencaci satu sama lain, walaupun itu agama apapun. Kalau menurut yang pernah saya pelajari. Jadi teman-teman, di antara perbedaan, di antara pandangan antara Habib Aldo dengan Ustaz Deddy Corbuzier dengan ada seorang Kristen, itu yang sebenarnya yang terjadi sekarang teman-teman. Itulah yang terjadi saat-saat ini teman-teman. Terutama kita umat Islam tidak bersatu, padahal kita mayoritas Islam terbesar di dunia. Mayoritas Islam Pak terbesar di dunia, di Indonesia itu. Tapi lantaran tidak bersatu, makanya sampai sekarang sangat menyedihkan. Tidak pernah memakai 100% undang-undang Tuhan.
Itu yang sangat menyedihkan teman-teman. Makanya kita hanya bisa berdoa, semoga Tuhan memberikan kita seorang pemimpin yang mau menerapkan undang-undang Tuhan. Ya Allah, kami sudah lihat penguasa memakai undang-undang dunia. Kami sudah sangat melihat dan merasakan umat-Mu yang Kau jadikan pemimpin yang mengabaikan aturan-Mu Tuhan. Kami sudah melihatnya ya Allah. Maka perlihatkanlah kuasa-Mu, munculkanlah seorang pemimpin yang betul-betul mau memakai aturan-Mu Tuhan. Karena kalau tidak, kami akan seperti begini terus. Makin hari makin banyak godaan, makin hari makin banyak ujian, makin hari makin banyak cobaan. Itulah yang terjadi kepada kami Tuhan, yang kami rasakan. Walaupun kami tahu itu semua karena kehendak-Mu, itu semua karena kemurkaan-Mu. Kau murka melihat umat-Mu, Kau murka melihat ciptaan-Mu yang lalai dan abai terhadap aturan-Mu sendiri. Itulah yang perlu dicamkan teman-teman penonton Aziz Pertiwi. Bagikanlah video ini teman-teman. Semoga kita bisa membuka mata hati kita untuk melihat kebenaran itu, bahwa selama ini kita lalai dengan aturan Tuhan. Makanya kemarin saya lihat itu mereka podcast 2 itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan teman-teman. Iya, terutama perbincangan Habib Aldo dengan Ustaz Benteng Akidah itu. Kata Habib Aldo itu, kita yang salah sebenarnya karena kita tidak menjaga agama Tuhan. Kita tidak menjaga agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Aziz Pertiwi. Jangan lupa dibagikan video ini, di share, di like, di subscribe. Karena tanpa kalian, channel ini tidak akan pernah berkembang. Kalau kalian kembangkan channel ini, maka mudah-mudahan banyak saudara kita yang akan tertolong dari hal-hal kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.